dan juga anggota dari ITF. Saya pikir termasuk kawan-kawan yang dari SPICT yang kalau tidak salah juga menjadi perwakilan ITF di Indonesia. Mungkin ke depan dalam rangka membangun iklim untuk mewujudkan tekad pelabuhan yang berkualitas dunia ini, bisa kita coba bahas apakah sudah perlu konvensi ini diratifikasi Indonesia. Ketua DPW DKI Jakarta yang mewakili, yang saya hormati Ketua BP atau Badan Pengawas Bapak Dede Rahmat dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Koperasi KSTKB Tanjung Priok Bapak Asep Slamet dan jajarannya, yang saya hormati. Jadi keluh kesah ini saja yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan para anggota dan para tamu yang lain. Mungkin ada salah kata yang saya sampaikan, mohon dibuat yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan ke panitia, saya untuk duluan karena saya juga di hari yang jalan sama ini. Nanti saya akan lanjut untuk terkait dengan penanganan pohon di SMA 110 di Pelumpang situ. Ya, baik. Jadi kita sepakat bicara tentang pelabuhan Indonesia itu tidak lepas dari peti kemas dan konvensional. Tetapi untuk bicara tentang tenaga kerja, ya, kita harus memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada TKBM. Aku buat TKBM ya. Karena kita memang menyadari, ya, sebelum ada serikat pekerja ataupun buruh, mungkin TKBM dulu yang hadir. Mungkin waktu itu hanya bicara tentang kelompok ataupun buruh. Tetapi menyangkut hari ini, ya, nilai ke-21 dan lapangan kerja Serikat Pekerja TKBM Pelabuhan Tanjung Priok. Di sini temanya sangat luar biasa. Jadi Bang Asep tadi udah menyinggung ya Bang. Kalau membangun secara sinergi ini udah sinergi Pak. Kita terbuktikan 60-70% ya kan harus ekonomi ya, ke depan ekonomi yang ada di Tanjung Priok itu di daerah Jakarta Utara Tanjung Priok. Baik Pak, tadi saya mengulas sedikit dari bicaraan Pak Wali Kota bahwasanya milad yang ke-21 ini, dari usia yang 21 ini mudah-mudahan Serikat Pekerja Tenaga Kerja Bongkar Muat ini memang sudah harus mapan, harus bisa menunjukkan jati dirinya. Apalagi di sini dari visi-visi apa tema yang mereka lakukan adalah membangun sinergi dan mewujudkan TKBM Pelabuhan Indonesia yang berkualitas dunia dan bermartabat serta sejahtera lahir dan batin. Ini bukti dari keseriusan SP TKBMI dan bukti dari kemapanan SP TKBMI bahwasanya dia tidak lagi memikirkan Tanjung Priok. Di situ TKBM Pelabuhan Indonesia, berarti seluruh Indonesia. Nah, mudah-mudahan dari tema yang sekarang dikembangkan ini itu bisa tercapai kesejahteraan bukan hanya di Tanjung Priok. Selama ini jarang yang bisa memperjuangkan kesejahteraan buruh. Baru timbul nama Pak Junur Hidayat. Pak Junur adalah pejuang buruh, asli sejuta umat. Sejuta buruh. Sampai ke DPR dia memperjuangkan kesejahteraan buruh. Tapi yang namanya melawan pemerintah agak-agak susah memang. Dan kita sudah berdemo, berdarah-darah, tapi enggak. Ya tetaplah perjuangan itu tetap kita laksanakan sampai titik darah penghabisan. Itu yang nah, saya bandingkan dengan Indonesia. Baru mulai tanam mogoknya di pelabuhan susahnya minta ampun. Ayo mogok, aset intel sama mari ya. Nggak apa-apa detik aset intel biasa itu. Tapi pernah kejadian karena cuma
satu serikat buruh namanya SPMI di Jawa Timur. Saya waktu itu ketua umum SPMI, Serikat Pekerja Maritim. Akhirnya ada marah kepada peraturan Menteri Perhubungan nomor 60. Kemudian kesimpulannya di organisasi, Pak, kita harus mogok. Oke, mogok di pelabuhan-pelabuhan mana? Yang utama Surabaya, Gresik, Tanjung Perak ya, Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Mas. Tanjung Priok maju mundur karena kebanyakan serikat buruhnya. Jadi ada 7-8 yang satu siap mogok, yang satu dilobi-lobi sama APBN mungkin sama Galindo, sama akhirnya nggak jadi mogok yang ragu-ragu. Tapi karena di Surabaya itu cuma satu punya SPSI, Serikat Pekerja Maritim SPSI, 4.000 buruh itu mogok benar. Tahu apa yang terjadi? Nah, terjadi peraturan Menteri Perhubungan 60 seketika itu juga tidak diberlakukan sampai sekarang tidak berlaku. Itu karena ada peristiwa itu. Menteri gelagapan Menteri Perhubungan peraturan Menteri 60 nggak ada sampai nggak selesai sampai sekarang peristiwa yang pelajaran sekarang ini. Jadi intinya kekuatan kita itu kekuatan kolektif, bukan kekuatan sendiri-sendiri. Nah, bahaya dari pemimpin buruh adalah main sendiri, itu bahaya tuh, setuju ya? Iya, kekuatan kita tuh apa sih buruh? Lo kuasa nggak punya, lo apa nggak punya, duit kagak punya. Yang kita punya cuma kebersamaan, kolektivitas. Makanya ada disebut collective bargaining position. Jadi posisi collective bargaining itu posisi tawar secara kolektif. Itulah hukum besi dari gerakan buruh di seluruh dunia dimanapun. Collective bargaining, jadi posisi tawar bersama. Nah, kalau ini nggak dimanfaatkan ya udah lo tertindas terus gitu loh. Mau mogok nggak berani, mau ini nggak berani, mau ini nggak berani, demo nggak berani, ya udah lancur aja udah. Emang udah nasibnya untuk hidup tertindas. Kalau dia mau merubah nasib ya harus memperkuat yang disebut dengan collective bargaining position itu. Dan itulah tugas serikat buruh. Nah, bahayanya memang banyak pimpinan-pimpinan serikat buruh ini yang bukan bermain mata, tapi berhubungan baik dengan partner, sehingga dia jadi pakai untuk melakukan sesuatu. Itu juga nggak benar. Senyum baik, manis itu bukan berarti kita kemudian luluh ya. Nggak apa-apa. Jadi tetap kita harus fleksibel dalam bergaul, tapi mempertahankan prinsip dan keyakinan itu harus seperti kokoh, seperti batu karang. Nah, contoh misalnya, oke, kita ingin memberikan kesejahteraan, berani nggak buruh Tanjung Priok mogok? Nggak berani. Satu serikat buruh, dua serikat buruh berani, yang 6, yang 5 nggak berani. Nah, saya pernah melakukan itu di Tanjung Perak, 4.000 buruhnya, seluruhnya orang SPMI, SPSI. Mogok, berhenti betul-betul. Berhenti betul-betul. Dan akhirnya ampun-ampunan, peraturan itu nggak diberlakukan kembali. Gitu. Jadi, kalau itu nggak sanggup, ya udahlah. Ya sudah begini nasib kita. Jadi nunggu perubahan dari langit, nunggu pemimpinnya benar, presidennya benar, menterinya benar, dia benar, baru benar-benar semua. Tapi nanti panjang, kita nggak tahu sampai kapan. Kita akan terus berpikir untuk lebih besar dari itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini SPTKBM Pelabuhan Indonesia merayakan miladnya yang ke-21 tahun, sekaligus pembukaan rapat kerja cabang SPTKBM Pelabuhan Tanjung Priok. Adapun tema yang dipilih oleh kawan-kawan adalah membangun sinergi mewujudkan TKBM Pelabuhan Indonesia yang berkualitas dunia, bermartabat, sejahtera lahir dan batin. Mengapa tema ini kita ambil? Karena memang kita berharap ke depan bahwa ketika kita ingin meraih sesuatu yang berkualitas, kita ingin meraih sesuatu yang berprestasi, itu memang tidak bisa kita lakukan sendiri, bahwa sinergi atau kolaborasi dengan berbagai pihak terkait ini perlu kita jalankan bersama-sama. Paling tidak kalau di pelabuhan ini tentunya unsur perhubungan laut, dalam hal ini KSOP, Koperasi TKBM Pelabuhan, Serikat Pekerja, dan APBMI, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat, dan Disnaker wilayah. Kita berharap bahwa ke depan kompetensi kerja TKBM Pelabuhan khususnya di Tanjung Priok ini semakin meningkat dan sesuai dengan
tidak hanya berstandar nasional tetapi juga berstandar internasional. Itu yang kami maksud dengan berkualitas dunia. Kemudian aturan-aturannya pun perlu disiapkan. Paling tidak pemerintah ini menetapkan semacam standarisasi. Kalau di pelaut ada standarisasi mulai dari basic safety training, SCRB dan seterusnya sampai rating. Nah paling tidak di TKBM pelabuhan juga harus ada standarisasi. Misalnya KRK atau kepala regu itu perlu punya kompetensi kerja apa saja sih gitu. Kemudian wakil kepala regu dan anggota. Nah kemudian juga dipisah antara regu kerja konvensional dengan kontainer ini. Standarisasinya tentu saja beda karena kontainer akan lebih banyak menerima resiko kecelakaan karena dia bekerja dengan resiko tinggi, dengan resiko kecelakaan yang tinggi. Artinya ketika dia melakukan bongkar muat di kapal-kapal yang kontainer generasi kelima yang sudah bisa memuat sampai 6.000 TEUs kontainer, itu paling tidak ketinggian kontainer bisa mencapai 6 tir ke atas. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, bahwa keselamatan mereka itu menjadi tujuan kita semua. Dan kita berharap ke depan bahwa di tahap pelabuhan utama Tanjung Priok khususnya, bahwa kecelakaan kerja itu benar-benar bisa zero accident, gitu. Bisa benar-benar nihil, bisa benar-benar kecil. Oleh karena itu kami sangat concern sekali sebagai pimpinan pusat SPTKBM agar semua TKBM Pelabuhan Tanjung Priok itu benar-benar memiliki kompetensi tentang K3 dulu, gitu. Baru kompetensi kerja yang lainnya. Berkatu. Fokusnya kenapa kami belum sejahtera, karena kami SDM-nya masih rendah. Jikalau SDM kami sudah memadai, memenuhi kriteria, insya Allah kita bakal ada kesejahteraan. Dari dasar aja kita SDM-nya masih rendah, belum memenuhi syarat. Fokus kita jika ingin berkualitas, jika ingin SDM kita lebih baik lagi, harus ada pelatihan-pelatihan. Kami dari SPTKBMI setuju jika kami program kedepannya harus ada pelatihan-pelatihan organisasi dan juga pelatihan-pelatihan SDM buat anggota TKBM yang ada di Tanjung Priok. Insya Allah nanti Desember kita pelatihan Pak ya. Desember, insya Allah Desember, waktu dan tempat belum kami beritahukan. Insya Allah Desember, akhir Desember